Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, Ibu? Sehat-sehat, Bu Alhamdulillah ya? baik. Baik. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Imam Alfian Nur, selaku mediator yang sudah bersertifikat yang telah dipilih oleh Ibu-Ibu. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu-Ibu karena sudah mempercayakan saya sebagai mediator dalam membantu permasalahan Ibu-Ibu ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu-Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir di kesempatan hari ini. Baiklah, kepada Ibu-Ibu, saya beri kesempatan untuk perkenalkan diri masing-masing. Silakan mungkin dari penggugat dulu, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai penggugat dalam kasus ini. Silakan. Ya, terima kasih, dan perkenalkan nama saya Hindun sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, terima kasih kepada Ibu-Ibu yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi di sini sebelum kita masuk ke tahap mediasinya, saya ingin jelaskan kepada para pihak mengenai pengertian mediasi itu sendiri, sifat dan tujuan mediasi. Jadi mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sifat mediasi ini mengedepankan musyawarah, mufakat. Ini dinilai lebih mencerminkan budaya kita, masyarakat Indonesia. Mediasi juga sifatnya tertutup, jangan terjaga kerahasiaannya. Jadi buat ibu-ibu jangan ragu, jangan takut, sebab permasalahan ibu aman di sini. Jadi tujuan mediasi itu merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, juga biaya ringan. Jadi mediasi juga membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Jadi perdamaian merupakan cara terbaik untuk penyelesaian persengketaan di antara pihak yang berperkara. Adapun saya sebagai mediator bersifat netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Bagaimana, apakah ibu-ibu memahaminya? Bisa dimengerti, Bu? Ya, baik, mengerti. Baik. Baik ibu-ibu, selanjutnya mengenai tata tertib nih, Bu, atau aturan selama proses mediasi ini. Bagaimana ya ibu-ibu, mau kita buat bersama atau usulan dari ibu-ibu? Kami serahkan saja kepada Bapak untuk membuatnya yang nantinya kita sepakati bersama. Gimana, Ibu? Ya. Nah, baik. Baik ibu-ibu, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat aturan dalam pelaksanaan mediasi kita kali ini. Langsung saja ya, Bu. Saya akan bacakan aturannya. Jadi yang pertama, para pihak wajib hadir. Sebagai tanda itikat baik, wajib hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan dan berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Tidak merokok, tidak menggunakan handphone, tidak merekam isi pembicaraan. Nah, baiklah ibu-ibu, jika ada yang kurang pas nih boleh ditambahkan, Bu. Jika keberatan langsung sampaikan saja. Gimana? Setuju? Oke, baik, setuju. Baik, terima kasih. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya menyampaikan lebih jelas tentang kaukus yang tadi saya ucapkan, Bu, di awal ya. Jadi kaukus itu adalah pertemuan terpisah yang hanya ada saya sebagai mediator dengan salah satu pihak. Misalnya nih, permasalahan ibu nih tidak langsung diselesaikan bersama-sama, maka salah satu pihak memiliki kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan saya agar lebih enak di dalam menyampaikan permasalahannya, lebih nyaman ceritanya gitu ya. Bapak Ibu sudah paham nih ya, Ibu? Ya, baik Pak, sudah paham, cukup jelas. Oke. Baik, baik, saya harap ibu-ibu sekalian bisa menaati tata tertib dan jadwal pelaksanaan mediasi yang telah disepakati tersebut. Untuk memulai mediasi ini, maka terlebih dulu kita mendengarkan keterangan nih, Bu, dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini, Ibu Hindun ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Hindun ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2025. Namun sampai pada jatuh tempo, tergugat ini tidak mau melunasi hutangnya, Pak. Nah, saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Hindun ini, Pak. Oh, baiklah. Artinya nih Ibu kecewa nih atas kejadian ini, Bu. Sangat kecewa lah, Pak. Oke, dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan ya, betul ya, Bu ya? Iya, betul Pak. Karena hutang Ibu Hindun ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Hindun ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Aisyah, selanjutnya saya memberi kesempatan pada Ibu Hindun untuk menyampaikan hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Oke, terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Aisyah ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan?
Masih banyak jalan alternatif, banding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih, saya ini sudah 3 kali melayangkan teguran terhadap ibu. Kalau ibu memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik. Kan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Oke, Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan. Agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan, Bu. Nih, Bagaimana? iya, Apakah Pak, mau maaf, dilanjutkan Pak. atau tidak ini? Maaf, Pak, nih, baiklah. Baiklah. Baiklah, silakan Ibu Hindun melanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Aisyah dengan menggugat saya. Karena gugatan ini mencemarkan nama baik saya. Oh, jadi Ibu kurang dihargai ini ya, perlu menjaga nama baik, Bu ya? Iya Pak, sangat benar. Oke, baik. Dan itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Aisyah maupun dari Ibu Hindun, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal nih Bu ya. Jadi pertama, ibu-ibu ini menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, ibu-ibu menginginkan adanya agar masalah cepat terselesaikan ya. Begitu ya maksud Bu ya? Ya, Oke, betul Oke, Pak. baik. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Aisyah dan Ibu Hindun ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi sebenarnya Ibu Aisyah menganggap Ibu Hindun sebagai terutang yang dapat dipercaya, Bu ya. Oke. Sebaliknya Ibu Hindun menganggap Ibu Aisyah ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya nih, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari ini gimana nih penggugat? Begini Pak, seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Hindun harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah jatuh tempo. Oh, baik. Jadi menginginkan agar hutang cepat terlunasi ya, benar kan Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Mengenai penjelasan dari Ibu Aisyah ini, apakah pihak Ibu Hindun ada tanggapan, Bu? Ya ada Pak. Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Aisyah. Karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan secara baik-baik. Baik, dari penjelasan Ibu, saya dapat menyimpulkan Ibu ya, bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Aisyah dapat dilanjutkan ya. Iya benar Pak. Oke, baik. Baiklah, jika demikian ada itikat baik nih antara kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan definisi permasalahan, bagaimana menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak, dan bagaimana penyelesaian pembayaran tersebut. Nah, dari 2 poin ini Ibu-ibu kita bahas dulu ya. Yang mana nih Bu ya? Yang mana Bu? Yang duluan ya, poin 1 atau poin 2 dulu nih? Oke. Yang jelas saya menginginkan Bu Hindun segera mungkin dapat melunasi hutang. Oke, baiklah Ibu. Selanjutnya Ibu Hindun nih, gimana menurut Ibu nih? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Nah, bagaimana Bu Aisyah? Apakah dari pihak Ibu Aisyah ada pertimbangan lain nih Bu Aisyah? Baiklah, ya saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Oke, bagaimana kalau agenda pertama nih kita membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Aisyah dan Hindun? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apa Ibu setuju enggak? Ya, setuju Pak. Oke, baiklah. Baik, setelah kedua pihak setuju nih untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan nih bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dulu nih mengubah usulannya? Apakah saya Ibu dulu, Aisyah Pak, atau ya. Ibu Hindun? Silakan. Oke, saya dulu Pak. Nah, sebetulnya begini Pak, hubungan saya dengan Ibu Hindun ini sebelumnya cukup baik. Nah, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya, Bu Hindun ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang piutang pasti akan saya lunaskan Pak pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Oke, bagaimana Ibu Hindun, apa punya usulan nih Bu untuk memberikan kepastian pembayaran pada Ibu Aisyah nih Bu? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya. Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Oke, baiklah. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Hindun maupun Ibu Aisyah nih ya, sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memberikan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua pihak. Bagaimana kita kalau membahas usulan nomor 1 ini, itu melanjutkan menjaga nama baik, tetap berhubungan baik? Apakah Bapak Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Aisyah tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik.
Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan Ibu Aisyah. Baik, kalau saya melihat Ibu Hindun nih sudah bertekad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana nih tanggapan Ibu Aisyah nih? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi, Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Hindun mengenai pelunasan hutang-hutang ini. Oke, baiklah. Dari penjelasan para pihak nih, saya melihat Ibu Aisyah dan Ibu Hindun sepakat Bu ya untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak Bu ke permasalahan nomor 2 nih, tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana nih, ada tanggapan nggak dari pihak Ibu Hindun dulu? Ya. Mengenai pelunasan hutang piutang ini, Pak, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bu Aisyah, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Oke, bagaimana Bu Aisyah? Dari Ibu Hindun ini sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apa tanggapan Ibu ini, Bu? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ya. Mau semua piutang kita sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Ibu Aisyah ini membutuhkan kepastian dari Ibu Hindun. Apakah Ibu Hindun bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya, Pak. Jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Aisyah ini untuk keperluan penambahan model usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Oke, menurut saya nih usulan Ibu ini sudah konkret nih. Bagaimana tanggapan dari Ibu Aisyah atas usulan Ibu Hindun? Terus terang sebelumnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Bu Hindun harus melunasi semua hutang-hutang ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya mengenai saling menjaga nama baik, melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga. Artinya nih 3 bulan ke depan piutang sudah lunas dibayarkan, benar begitu Ibu-Ibu ya? Iya, betul Pak. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan persiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak bisa menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan yang dilakukan pada keputusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya. Apakah perbedaan dua klausul tersebut? Jadi baiklah, saya jelaskan dulu ya. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satunya ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian dilakukan di majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dikukuhkan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bu Hindun. Nah, bagaimana Bu Hindun, apa setuju nih Bu? Iya, setuju Pak. Oke, baiklah Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian telah ditangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu-Ibu karena sudah mengikuti proses mediasi dengan cukup baik dan berhasil dengan hasil yang baik pula. Sedikit saya jelaskan mengenai akta kesepakatan ini ya Bapak Ibu. Kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum yang sah, baik tidak dapat lagi digugat atau diubah. Maka dengan selesainya ditandangani kesepakatan perdamaian ini berakhir pula proses mediasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Ibu-Ibu yang sudah bekerja sama dengan saya dan menyelesaikan permasalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama menjadi mediator Ibu-Ibu ada melakukan kesalahan baik perbuatan atau perkataan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.